Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab vektor. Yang pertama yang akan kita diskusikan nanti adalah operasi aljabar pada vektor, kemudian hubungan dua vektor, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang proyeksi. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Nah, bisa kita lihat di sini. Operasi penjumlahan atau pengurangan pada vektor secara analitis dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan komponen-komponennya. Jadi yang dijumlahkan atau dikurangkan nantinya adalah komponen-komponennya. Nah, sehingga kita mulai dari yang penjumlahan terlebih dahulu. A1i plus A2j plus A3k. Nah, dijumlahkan dengan vektor yang lain, B1i plus B2j plus B3k. Nah, di sini ada dua buah vektor. Ini vektor yang pertama, ini vektor yang kedua. Nah, ini ditulis dengan notasi komponen-komponen vektor, ya. A1 dijumlah dengan B1. Nah, kalau ditulis menjadi seperti ini. A1 plus B1. Nah, ini diberikan notasi I. Nah, karena keduanya ini kan miliknya I. Kemudian yang kedua, A2J ditambah B2J. Nah, jadi yang ini. A2J tambah B2J. Nah, kalau dijumlahkan nulisnya seperti ini. Nah, gitu. Sama halnya dengan A3 ditambah B3, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, jangan lupa menuliskan komponen vektornya. Nah, notasi I, J, dan K. Kalau ini ditulis ke dalam bentuk yang lain, bisa juga A1B1 karena ini I ya, miliknya sumbu X, maka kita tulisnya pada posisi atas. Yang ini. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kita tuliskan posisi di tengah. Nah, kemudian terakhir, A3 plus B3 di posisi bagian bawah sendiri. Nah, gitu. Kemudian kalau pengurangan, dia sama seperti penjumlahan. A1 dikurangkan dengan B1. Cara penulisannya seperti ini. A1 min B1. Nah, ini. Jangan lupa sekali lagi notasinya. Nah, gitu. Ini juga sama. A2 dengan B2. Maka menulisnya seperti ini. Nah, kemudian A3 dengan B3. Nah, kalau pengurangannya seperti ini. Nah, jangan lupa sekali lagi notasinya. Nah, atau kalau mau ditulis bentuk lain juga boleh. Ini taruh di posisi atas karena miliknya notasi I ya. Di sini miliknya sumbu X. Nah, kemudian di tengah. Kemudian ini adalah posisi bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya mengurangkan atau menjumlahkan komponen-komponen vektornya saja. Ya, notasinya tetap. Gitu. Nah, misalkan di sini ada contoh 1, jika vektor A sama dengan 3i min j plus 2k. Nah, di sini kalau tidak ada angkanya, itu biasa ditulis 1 dalam matematika. Ya, ini ada angkanya 1 kalau tidak dituliskan. Kemudian vektor B-nya min 4i plus 2j plus 5k. Kemudian vektor yang C di sini I plus 4j min 6k. Nah, sekali lagi di sini kalau tidak ada angkanya, dia punya angka 1. Tentukanlah hasil dari 2 vektor A dikurangi vektor B tambah 3 vektor C. Nah, 2 vektor A itu artinya 2 dikalikan vektor A. Kemudian baru dikurangkan dengan vektor B, kemudian ditambah dengan 3 kalinya vektor C. Gitu. Vektor A itu artinya 2 kali vektor A. Nah, kemudian dikurangi vektor B. Ditambah 3 kali vektor C. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian kita tinggal memasukkan aja. Nah, di sini kan 2 vektor A. Ini sudah kita dapatkan vektor A, tinggal menuliskan saja ya. Ini saya ubah, saya tulis menjadi notasi vektor. Jadi seperti ini. 2. Nah, saya kembalikan ya ke bentuk notasinya. 3, ini min 1, 2.
Jadi ini maksudnya 2 vektor A itu 2 kali vektor A. Jadi 2 kali vektor A. Dikurangi vektor B. Nah, vektor B-nya min 4 ini ya. Nah, jadi min 4 plus 2, 5. Nah, seperti itu. Ditambah 3 vektor C. Nah, vektor C-nya berarti 1, 4, min 6. 4 min 6. Nah, 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan min 1 dikalikan 2. Nah, jadi 2 itu dikalikan komponen vektornya ini. Nah, jadi 2 kali 3, 2 kali min 1, 2 kali 2. Nah, ini juga sama. Jadi 3 dikalikan dengan 1 kali 4 kali min 6. 2 kali 3, 6. Min 2, 4. Nah, kemudian dikurangi min 4, 2, 5. Ditambah 3, 12, min 18. Nah, yang pertama di sini posisi atas. Nah, jadi atas. Nah, jadi kita mengambilnya juga yang posisi tengah. Nah, seperti ini. Ini sini warna kuning. Oke, berarti kalau misalnya kita tulis, berarti kita hitung dulu ya. 6 dikurangi min 4 ditambah 3. Nah, berarti di sini jawabannya adalah 13. Nah, kalau yang kedua, min 2 dikurangi 2 tambah 12. Nah, berarti di sini jawabannya 8. Kemudian 4 dikurangi 5 tambah min 18. Berarti jawabannya di sini adalah min 19 gitu. Nah, atau misalnya ini mau ditulis ke dalam komponen vektor, boleh? Nah, kalau ditulis menjadi komponennya kita munculkan IJK ya, sehingga seperti ini. Plus 13I 18 I 19. Nah, seperti ini. Jadi boleh notasi seperti ini atau berupa komponennya. Ya, jadi bebas. Materi berikutnya yaitu panjang vektor atau biasa disebut dengan modulus vektor. Nah, di sini kita akan belajar pada R2 terlebih dahulu. Nah, jika vektor A, nah misalkan di sini ada sebuah vektor, misalnya adalah vektor A, di sini ada komponen vektor ya, maka panjang vektor A dapat dirumuskan. Nah, kalau misalnya ditanya panjang vektor, itu berarti notasinya seperti ini. Karena nama vektornya adalah A, maka panjang vektor itu notasinya nah, seperti ini. Sama dengan akar. Nah, di sini rumusnya pakai akar A1. Nah, masing-masing komponen itu dikuadratkan. Masing-masing komponen dikuadratkan. Dan nanti hasilnya dijumlahkan. Oke, langsung ke contoh. Diketahui vektor A. Nah, ini diberikan sebuah vektor. Vektornya misalnya vektor A. Yaitu 4I min 5J. Tentukanlah panjang vektor A. Nah, ini karena di R2, maka hanya pakai dua notasi ya, yaitu I sama J. K tidak. Kalau K itu kan dipakai di R3. Nah, yang pertama kita tuliskan karena nama vektornya A berarti seperti ini. Vektor A sama dengan akar. Nah, kita pakai akar. Di sini komponennya ada nilainya 4, yang kedua di sini min 5. Nah, masing-masing ini kita kuadratkan. Jadi 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Nah, sama dengan akar 4 kuadrat 16 tambah 25. Nah, berarti akar 16 sama 25 berarti akar 41. Nah, contoh berikutnya yaitu panjang vektor atau modulus vektor. Tapi di sini yang dibahas khusus di R3 ya. Jika vektor A, jadi ada sebuah vektor A di mana di sini muncul 3 notasi ya sesuai dengan R-nya. Kalau R3 berarti ada I, J, dan K.
Maka panjang vektor A dapat dirumuskan dengan notasi seperti ini. Jadi dia sama. Nah, bedanya kalau di R3 ini hanya ketambahan posisi belakang saja. Nah, gitu. Jadi A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Nah, A1, A2, A3 di sini adalah komponen-komponennya. Contoh, diketahui vektor A. Nah, misalnya di sini diketahui vektor A yaitu 4i min 5j plus 3k. Nah, tentukan panjang vektor A. Nah, panjang vektor A sama dengan akar. Nah, jangan lupa diberikan notasi akar. Yang depan ini, ya ini kan ada angkanya 4. Terus yang ini negatif itu miliknya belakang ya. Jadi ini min 5. Kemudian ini plus 3. Nah, berarti 4 kuadrat tambah min 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, sama dengan akar. Nah, sama dengan akar 16 tambah 25 tambah 9 sama dengan akar tambah 25, berarti akar 50. Akar 50 atau kalau disederhanakan menjadi akar 25 dikali 2. Nah, 25 itu kan bilangan kuadrat, berarti dia bisa keluar di akar. Nah, sama dengan dia keluar di akar menjadi 5. Akar 2. Titik A sama titik B. Nah, di sini ada 2 buah titik. Kemudian untuk mencari panjang vektor, notasinya seperti ini. Sama seperti yang tadi ya, cuman karena ada 2 titik, maka penamaannya seperti ini. Vektor AB. Jadi ini dibaca panjang vektor AB. Sama dengan, nah di sini pakai akar. Nah, gitu. Pakai akar. Nah, misal kita dulu sudah belajar tentang penamaan sebuah vektor, misalnya vektor AB. Nah, posisi depan, posisi huruf yang di depan, nah itu dia menjadi apa? Dia menjadi pangkal. Nah, dia menjadi pangkal. Nah, kalau yang B belakang ini, dia menjadi ujung. Nah, jadi mana yang duluan dia jadi pangkal, kemudian yang kedua pasti dia jadi ujung. Nah, rumusnya itu apa? Ujung, ujung, ya, jadi ujung dikurangi pangkal, gitu. Nah, kalau misalnya saya punya vektor BA, nah ini saya miripkan ya BA. Apakah sama seperti AB? Nah, AB sama BA itu berbeda. Nah, kalau BA maka B pada posisi depan. Pada posisi depan, nah ini dia akan menjadi pangkal. Kalau A yang di belakang, dia akan menjadi ujung. Nah, gitu. Jadi antara AB dan BA itu berbeda. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Contoh 2. Diketahui titik A dan titik B. Tentukan, nah ini pertanyaannya, panjang vektor AB. Nah, kita tulis dulu. Panjang vektor AB. Nah, ini. Oke, panjang vektor AB. Sama dengan, nah, oke, saya tuliskan dulu. Nih, bentuk akarnya dulu. Nah, oke. Kemudian kita amati di sini. Tadi A sama B. Nah ya, jadi yang belakang tadi disebut apa? Pangkal. Kemudian yang belakang ini disebut ujung. Nah, rumusnya tadi kan ujung kurangi pangkal. Berarti B dulu. Nah, nih, baru dikurangkan dengan yang A. Nah, gitu. Jadi kalau mengurangkannya yang seletak ya. Jadi depan sama depan gitu. Nah, kemudian yang tengah ini, posisi tengah. Nah, dia dikurangkan dengan yang tengah juga. Nah, sama. Kemudian yang terakhir di sini 5. 5 dikurangkan dengan min 1. Nah, seperti itu. Berarti kalau misalnya saya tulis, ya, akan menjadi seperti ini. Min 5. Nah, kemudian ditambah
Kemudian ini ditambah juga nantinya ya. Saya tulis gini dulu aja biar lebih cepat. Nah, seperti ini. Sehingga kalau misalnya kita selesaikan menjadi seperti ini. Min 5, min 2. Nah, min ketemu min kan dia plus ya. Jadi min 5 plus 2. Berarti min 3 dikuadratkan dia jadinya 9. Ditambah. Nah, 2 kurangi 4 kan min 2 kuadrat berarti 4. Tambah 6 kuadrat berarti 36. Ini kan plus 1 tadi ya. 6 kuadrat berarti 36. Sehingga di sini tinggal kita jumlahkan aja. Ini berarti 49. Nah, akar 49 berapa? 7. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.